You're the wind beneath my wings, the greatest painter of the sky. Every presence of your light fill me through my core. You're one true love in my heart, blessed every inch of my bones. Unfailing love that you give in my very eyes. Wipe away my emptiness. You wipe away my biggest fear. I'm always at peace because Lord Buddha loves me. I am here and I am now. I'm surrounded by happiness. I'm fulfilled because Buddha loves me. You're the wind beneath my wings, greatest painter of the sky. Every presence of your light fill me through my core.
Pada hari ini, selain kita mendengarkan sharing, kita juga ada sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi, teman-teman juga dapat memberi pertanyaan seputar topik yang sedang dibahas, dan teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan juga. Kami juga mengajak teman-teman yang hadir untuk mengaktifkan video cam terlebih dahulu, supaya kita semua bisa melihat wajah teman-teman yang hadir dalam online Dharma Discussion pada hari ini. Boleh next? Berikut saya bacakan sedikit profil pembicara kita hari ini. Ayatita Carini merupakan bhikkhuni Theravada pertama di Indonesia yang memperoleh gelar doktor. Kisah hidup inspiratif beliau pernah dimuat di Koran Nasional Jawa Pos tahun 2018. Dan juga kisah perjalanan hidup beliau sebagai seorang bhikkhuni berupa foto pernah dipamerkan di Gedung Kedutaan Besar Belanda Erasmus, Jakarta pada tahun 2019. Pengalaman organisasi beliau yaitu sebagai anggota Lembaga Hubungan Lintas Organisasi, pimpinan Pusat Sangga Agung Indonesia. Untuk profil lengkapnya, teman-teman dapat membacanya sendiri pada layar masing-masing. Boleh next. Sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana yang dibimbing oleh Ayatita Carini, marilah kita beranjali dan membacakan Parita Aradhana Dhamma Desana yang akan dipimpin oleh Saudara Jeffrey. Baik, terima kasih Sylvia. Baik teman-teman semua, mungkin boleh beranjali kita sama-sama membacakan Parita Aradhana Dhamma Desana. Saya mulai Aradhana Dhamma Desana. Brahma Caloka Tipati Sampati Kata Jalinian Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampi Pajang Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Terima kasih. Kembali ke Sylvia. Baik, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita sambut Ayatita Carini. Untuk Ayah, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Teman-teman yang hadir untuk menyalakan kamera. Jadi biar nggak saya seperti lagi ngomong sama layar, jadi ngomong sendiri gitu. Ya, ya teman-teman bagi yang bisa menyalakan kamera, mohon berkenan untuk menyalakan kamera. Baik, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ci Sylvia, kalau kita hari ini akan berdiskusi, ini lebih bersifat diskusi ya. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh, Ayah ingin sedikit sharing tentang apa yang membuat kita harus merasa bangga sebagai siswa Buddha. Namun sebelum saya berbicara lebih lanjut, mungkin Jeffrey bisa mohon bantuannya untuk share screen. Oke, Ayah, sebentar ya. Ya.
Bisa diklik presentasikan. Baik. Ini tadi kita akan berbicara tentang bangga menjadi siswa Buddha. Next. Nah, sebelum Ayah berbicara lebih jauh tentang apa yang benar bisa membuat kita merasa bangga menjadi siswa Buddha, di sini Ayah ingin bertanya. Untuk kita semua merefleksi diri, merti kecil kita. Apakah saya bangga menjadi Buddha? Teman-teman yang benar-benar merasa bangga menjadi siswa Buddha, silakan raise hand. Cukup dengan raise hand virtual. Ada lagi? Cuma 3 orang? 4, 5, 6, 7. Ada lagi yang merasa bangga? Ada lagi? Baru 9 orang? Kita ada 17 orang nih. Jangan-jangan yang lain tidur ya. 11. Ada lagi? (12). Oke, baik. Terima kasih. Sekarang boleh di low hand-nya. Ya, terima kasih. Ternyata hampir semuanya merasa bangga sebagai siswa Buddha. Terus sekarang pertanyaan kedua sebelum teman-teman menjawab saya, coba teman-teman merenungkan apa yang membuat saya bangga menjadi siswa Buddha. 1 menit. Oke, baik. Sekarang Ayah minta bantuan dari Jeffrey. Apa sih yang membuat Jeffrey merasa bangga sebagai siswa Buddha? Baik, Ayah, terima kasih. Kalau saya sendiri merasa bangga sebagai umat Buddha karena agama Buddha itu kan agama yang terbilang cukup melegenda ya, cukup lama ya di dunia ini dan sampai sekarang masih eksis sampai sekarang. Jadi saya merasa ajaran agama Buddha itu tidak lekang sama waktu, tidak masih bisa diaplikasikan ke zaman yang sekarang ini gitu, Ayah. Terus untuk ajaran Buddha sendiri selalu mengajarkan kita intinya cuma satu, perbanyak perbuatan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Jadi itu saya rasa walaupun simple, ya kita hidup di dunia ini mesti banyak berbuat baik gitu, Ayah. Iya, baik. Terima kasih atas jawaban Jeffrey. Dari Jeffrey, Jeffrey merasa bangga karena ajaran Buddha yang sudah 2.500 tahun lebih itu masih eksis hingga saat ini. Dan juga ajaran Buddha itu sangat universal ya, mengajarkan kita cukup sederhana, menjaga pikiran kita, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Terima kasih Jeffrey atas jawabannya. Sekarang Ayah minta yang cakep, Christine Hadinata. Apa sih yang membuat Christine merasa bangga sebagai siswa Buddha? Nama budaya Ayah. Jadi setelah saya refleksikan dalam 1 menit yang membuat saya bangga menjadi agama Buddha, di mana dalam agama Buddha itu kita diajarkan untuk tetap berpikir realistis dan ada buktinya gitu. Tidak main asal percaya aja gitu. Justru Buddha menganjurkan kita untuk ketika kita mendengarkan sebuah informasi kita harus verifikasi gitu. Datang dan buktikan, dan itu benar-benar ya sangat berpengaruh gitu dalam hidup saya gitu. Jadi diajarkan nggak boleh gampang percaya gitu, buktinya mana gitu. Terus realistis, kayak
segala sesuatu itu pasti ada sebabnya, ada akibatnya. Tapi juga diajarkan juga bagaimana cara menanganinya. Baik, Terima kasih. Christine mengatakan kalau ajaran Buddha itu mengajak kita untuk ehipasiko dan tidak percaya begitu saja. Baik, terima kasih. Sekarang Ayah ingin bertanya lagi kepada teman-teman. Kembali kita merefleksi diri, bertanya pada diri kita, apa yang telah saya lakukan sebagai wujud nyata bangga menjadi siswa Buddha? 1 menit. Oke, baik. Sekarang saya mau minta tolong Debbie Ong yang sangat serius bisa menjawab Ayah. Apa yang membuat Debbie merasa bangga, apa yang telah Debbie lakukan sebagai wujud nyata kalau Debbie itu bangga sebagai siswa Buddha? Silakan. Belum ada suaranya. Ini saya yang bermasalah atau dari Debbie ya? Oh, baik. Berarti bukan saya. Bisa, Debbie? Oke, mungkin kita bisa sambil menunggu Debbie, mungkin ada teman kita yang bisa menjawab dulu. Ini Ayah mau lihat siapa ya yang cakep, siapa sih? Rion. Rion, apakah di tempat? Ya, Ayah. Ya. Apa yang telah Rion lakukan sebagai wujud nyata Rion bangga menjadi siswa Buddha? Mungkin karena ajarannya sih. Ajarannya yang apa ya, gimana ya? Ya mungkin cocok aja bagi aku ya. Oh, cocok bagi Dion gitu. Iya. Oke. Sekarang Debbie sudah bisa? Kalau belum bisa, kita minta Jesslyn. Jesslyn, apa yang apa yang telah Jesslyn lakukan sebagai wujud kalau Jesslyn itu bangga sebagai siswa Buddha? Mungkin lebih ke menjalankan Pancasila Buddhis yang lebih basic. Lebih ke Pancasila Buddhis yang lebih basic. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang mari kita refleksi diri lagi. Apa harapan saya terhadap perkembangan agama Buddha? Tentu kita yang merasa bangga sebagai siswa Buddha, kita memiliki harapan dong terhadap perkembangan agama Buddha itu sendiri seperti apa. Coba kita bertanya pada diri kita renungkan 1 menit. Baik, cukup. Ini Debbie sudah bisa ada suaranya. Debbie? Halo, tes. Nah, Halo? sudah kedengaran ya Debbie? Oh,
Maaf Ayah, tadi ada gangguan sedikit sama speakernya. Iya. Baik, apa sih harapan Debbie terhadap perkembangan agama Buddha, khususnya di Indonesia? Kalau untuk saya harapannya mungkin lebih anak-anak mudanya itu lebih mempertahankan untuk tetap di agama awalnya mereka dan tidak terpengaruh dari yang lain. Gitu sih. Iya, jadi tidak gampangannya itu tidak karena cinta agama digadaikan gitu ya. Iya, benar. Baik, terima kasih Debbie. Sekarang Ayah minta tolong dari Sonia Christina. Apa sih harapan Sonia terhadap perkembangan agama Buddha? Halo, iya, nama budaya Ayah. Nama budaya. Harapan saya mudah dimengerti dengan anak muda, mudah diimplementasi oleh anak muda ya. Oke, mudah diimplementasikan oleh anak muda. Baik, terima kasih. Sekarang Ayah minta tolong Jeffrey untuk next slide. Jadi kalau dari beberapa hal yang ditemukan, tentu ada banyak sekali alasan-alasan kenapa kita bangga menjadi siswa Buddha. Tapi di sini Ayah ingin menunjukkan beberapa sumber dari Tipitaka, di mana di sini menunjukkan kepada kita apa yang hendaknya benar membuat kita itu menjadi bangga terhadap bangga menjadi siswa Buddha. Di sini ada beberapa poin yang ingin Ayah sampaikan. Di sini Buddha yang pertama, Buddha adalah guru yang demokratis. Nanti kita lihat kok bisa Ayah mengatakan bahwa Buddha itu sebagai guru yang demokratis. Yang kedua, kekuatan perlindungan kepada Buddha, kepada Tiratana. Tadi kan biasanya kita membacakan Isarana, benar? Menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ternyata kita akan melihat sebenarnya perlindungan terhadap kepada Tiratana itu sebenarnya perlindungan yang seperti apa? Bagaimana Tiratana ini benar bisa melindungi kita? Lalu agama Buddha, maaf itu kepotong, mengajarkan cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih tanpa batas yang seperti apa? Nanti kita lihat. Agama Buddha adalah agama yang realistis. Kita lihat juga seperti apa sih realistis itu. Karena ada yang bilang agama Buddha itu pesimis. Ngajarnya cuma hidup itu penderitaan. Masa sih? Kita lihat apakah benar agama Buddha itu pesimis. Lalu tidak ada diskriminasi gender dalam agama Buddha. Next. Nah, ini teman-teman, Buddha itu sangat demokratis. Ini ada beberapa sumber yang Ayah temukan. Tentu masih sangat banyak lagi. Tapi ini hanya 4 poin yang Ayah tunjukkan. Semoga 4 poin ini mampu di siswa Buddha. Yang pertama, menjadi pelindungmu sendiri, tidak berlindung pada orang lain. Dengan Dhamma sebagai pelindungmu, tidak ada perlindungan lain. Jadi di sini, ini ada kisahnya teman-teman. Ini bisa kita temukan di Mahaparinibbana Sutta, di mana berisi tentang kisah-kisah terakhir perjalanan atau perjalanan hidup Buddha sebelum Buddha mencapai Mahaparinibbana. Ini sangat kisahnya kalau teman-teman baca itu sangat mengharukan, di mana pada saat itu Buddha menyampaikan kepada Ananda bahwa 3 hari lagi
3 bulan lagi, Buddha akan mencapai Mahaparinibbana. Dan Ananda merasa sangat sedih. Kenapa? Karena pada saat itu Ananda adalah satu-satunya siswa Buddha yang boleh dikatakan 24 jam berada di samping Buddha, mendampingi Buddha, sangat kehilangan. Dia bertanya kepada Buddha, Buddha, jika Buddha telah tiada, siapa yang akan menjadi pelindung, menjadi guru kami? Siapa yang bisa menjadi pelindung kami? Ini masih panjang yang disampaikan Buddha, tapi Buddha hanya mengambil sepenggal. Di sini Buddha mengatakan bahwa Dhamma dan Vinaya adalah gurumu. Dan Buddha juga menyampaikan, menjadilah pelindungmu sendiri, tidak berlindung pada orang lain. Dengan Dhamma sebagai pelindung, tidak ada perlindungan lain. Artinya di sini apa? Di sini siapapun, termasuk Buddha, tidak akan mampu melindungi kita. Dan Buddha pun tidak mengatakan bahwa dia adalah guru yang harus selalu diikuti, tetapi mengikuti kebenaran yang telah diajarkan. Ini tanpa lelah menjaga ajaran dan disiplin akan mengakhiri kesengsaraan. Artinya apa? Buddha hanya sekedar menunjukkan jalan. Dan kita semua yang mengikuti jalan yang telah dilalui oleh Buddha, mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Buddha, maka kita akan terbebaskan dan mencapai seperti apa yang dicapai oleh Buddha. Jadi Buddha tidak memaksa. Misalnya nih, kita tahu gimana caranya menuju ke wihara Ekayana. Ekayana, baik itu Ekayana Serpong maupun Ekayana lewat jalan ini, belok kanan, belok kiri, ada lampu merah, di sampingnya yang ada wihara Pahwa, itu Ekayana Serpong. Kita udah tunjukkan jalan yang benar, Serpong, tapi orangnya nggak mau ngikutin. Kita bisa maksa nggak? Nggak bisa kan? Mungkin orangnya ada cara lain untuk menuju ke sana, tapi dia harus tersesat kemana-mana dulu. Nah, ini sudah kembali lagi ke orangnya. Dan sama seperti Buddha, Buddha tidak memaksakan. Buddha, meskipun Buddha adalah yang maha tahu, yang maha sempurna, tapi beliau tidak pernah kepada siswanya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Buddha hanya bilang, ini loh yang saya tunjukkan, ini yang sudah saya lalui, dan saya sudah mencapai apa yang saya jalani. Kalau kamu mengikuti saya, ya kamu juga bisa. Ya kan? Coba, Buddha tidak pernah menakut-nakutin. Buddha tidak pernah nggak sih coba kita membaca sutta yang dimana Buddha mengeluarkan ancaman. Kalau kamu tidak mendengarkan saya, kamu akan ke neraka. Enggak. Buddha menunjukkan kita konsekuensinya. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan memperoleh akibatnya ini. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan juga yang akan bersama kita. Benar tidak? Nah, di sini Buddha mengatakan bahwa makhluk-makhluk adalah pemilik perbuatannya, pewaris perbuatannya, berasal dari perbuatannya, karma sebagai relasi, karma sebagai perlindungan. Coba. Buddha juga tidak pernah mengatakan bahwa Buddha yang akan mampu melindungi kita. Iya kan? Semua artinya apa? Buddha
percaya bahwa muridnya memiliki potensi yang besar untuk kebahagiaan, untuk menentukan kehidupannya. Buddha tidak mengatur kehidupan para siswa, tapi siswa sendirilah yang menentukan kehidupannya sendiri. Kalau mau bahagia, ya lakukan kebajikan. Kalau mau menderita, ya juga ada caranya. Ya silakan lakukan banyak-banyak kejahatan. Ya kan? Dan satu yang sangat membuat ayah bangga adalah Kalama Sutta. Nah, di sini teman-teman, ayah ingin mengajak kita untuk tidak misinterpretasi ajaran yang ada di Kalama Sutta. Seringkali yang terjadi, apa sahabat-sahabat kita yang berpindah keyakinan, yang awalnya berlindung kepada Buddha, tapi mereka beralih berlindung ke yang lain. Atau ada orang tua yang mengatakan, ya nggak apa-apa di Kalama Sutta aja Buddha nggak maksa kok untuk harus beragama Buddha. Akhirnya banyak anak-anak muda yang berpindah agama. Seperti tadi harapan Debbie. Jangan sampai karena cinta menggadaikan agama. Nah, ini kenapa ya bangga dengan kisah yang ada di Kalama Sutta yang benar-benar membuat kita harus bangga sebagai siswa Buddha. Teman-teman pernah dengar nggak cerita yang ada di Kalama Sutta? Secara lengkap. Ya. Hah? Saya belum pernah ya. Yang sudah pernah silakan raise hand virtual. Kalama Sutta yang secara utuh? Pernah? Oh, belum. Baik. Nanti kalau ada sesi lagi, ayah sampaikan tentang Kalama Sutta. Dan di sini ayah ingin menyampaikan sekilas agar kita tidak menyalah artikan yang makna yang sangat mendalam yang ada di Kalama Sutta itu. Jadi ceritanya gini. Pada zaman kehidupan Buddha, wah seperti dengar dongeng ya. Pada kehidupan Buddha ada suku Kalama. Suku Kalama ini adalah suku yang paling terpelajar, yang paling cerdas di masa kehidupan Buddha. Dan mereka tinggalnya di tempat yang sangat strategis. Ada di tengah-tengah lintasan, dalam arti jika mau ke kota lain ya ikut lewat di tempat mereka, mau masuk ke hutan pun bagi para guru spiritual juga melewati daerah mereka. Jadi pada saat itu banyak sekali guru-guru spiritual dan juga para pedagang, di mana pedagang ini juga sebari ketika melewati daerah mereka sebari menyebarkan agama ajaran mereka masing-masing. Setiap pedagang yang lewat, setiap guru-guru spiritual yang melewati daerah mereka selalu menyampaikan bahwa ajaran mereka adalah yang terbaik. Ajaran yang lain salah. Semua mengatakan hal yang sama. Akhirnya mereka bingung. Loh, kalau semuanya baik, kalau semuanya bilang ajaran mereka yang paling baik, terus ajaran orang lain salah, tidak baik, terus saya harus percaya siapa? Coba teman-teman bingung nggak? Misalnya saat ini, lagi ngetrennya makanan Korea. Sini ada nggak sih yang seneng K-pop? Nah, ada yang bilang makanan Korea kan banyak ya. Ayah nggak tahu juga sih namanya. Ada yang bilang, oh tteokbokki yang paling enak. Oh enggak, ada lagi yang baksonya yang paling enak dan sebagainya. Bingung kan sebenarnya, terus yang paling enak itu sebenarnya apa sih? Sama, itu juga
yang dialami oleh suku Kalama pada saat itu, di mana semua yang datang mengatakan ajaran mereka yang paling benar. Hingga satu hari mereka mendengar bahwa Buddha akan mengunjungi tempat mereka. Di sini uniknya, Buddha tidak seperti guru spiritual yang lain yang mendekati mereka, yang mengatakan bahwa ajarannya yang paling benar dan mengatakan mereka harus mengikut Buddha. Tidak. Buddha tidak mendekati mereka. Buddha mengunjungi daerah mereka, tapi penduduk suku Kalama yang datang mendekati Buddha, mereka mendengar kabar bahwa ada guru agung yang akan mengunjungi tempat mereka. Begitu Buddha sampai, mereka berbondong-bondong menemui Buddha. Mereka menyampaikan kegalauan hatinya. Kegalauan hatinya. Guru, kami dalam kebingungan. Karena setiap guru spiritual yang datang berkunjung ke kota kami, setiap pedagang yang datang berkunjung ke kota kami, mereka selalu menyampaikan bahwa ajaran mereka adalah yang paling benar, sementara ajaran lain yang salah. Coba teman-teman, apa yang dilakukan Buddha? Buddha tidak mengatakan bahwa ajaran Buddha adalah yang paling benar, yang paling layak diikuti. Tetapi Buddha mengajak mereka diskusi. Mengajak mereka berdiskusi. Akhirnya, apa yang terjadi? Mereka sendiri menyadari bahwa ternyata di antara semua ajaran yang disampaikan, di antara semua guru yang pernah ditemuin, yang paling layak diikuti adalah Buddha. Karena Buddha tidak mengatakan ajaran yang paling benar, tidak menjelekkan ajaran lain, tetapi Buddha menuntun mereka untuk bisa membangkitkan kebijaksanaan yang ada pada diri mereka untuk menentukan mana yang terbaik, mana apa yang layak untuk mereka jadikan sebagai pedoman hidup. Lihat, suku Kalama yang begitu pintar, mereka memilih ajaran Buddha. Kok kita yang sudah menjadi siswa Buddha memilih yang lain? Berarti kalau lawannya pintar apa sih? Hah? Bodoh ya. Nah, ini bukan saya yang ngomong loh ya. Nah, mereka yang pintar, mereka memilih ajaran Buddha. Nah, kita kalau sudah memilih Buddha, ajaran Buddha, terus berpaling, ya artinya lawan dari yang pintar itu. Ayah ngomongnya lawan dari yang pintar ya. Ya silakan diinterpretasikan lawan pintar itu apa. Tadi Jeffrey menjawab bodoh. Ya, itu. Dan ini membuktikan bahwa permata yang berharga itu tidak untuk diobralkan. Ya enggak? Berlian pernah enggak berlian itu dijual murah? Enggak pernah kan? Yang ada dilelang. Semakin tinggi semakin banyak penawarannya semakin tinggi harganya, bukan semakin rendah. Ya kan? Benar enggak? Benar. Lalu kita lihat, apakah semua orang mampu memiliki berlian? Tidak. Hanya orang-orang berkelas. Itu juga sama seperti kita. Kita harus bangga. Meskipun kita yang minoritas ini, kita harus bangga. Ini karena ajaran Buddha tidak untuk diobralkan. Hanya mereka yang berkelas yang mampu memahami ajaran Buddha. Kemarin beberapa waktu yang lalu, Ayah pernah diwawancara oleh salah satu kandidat doktor yang sedang menyelesaikan disertasinya. Kebetulan beliau belajar di bidang teologi dan non-Buddhis. Beliau menanyakan ke Ayah, pernah nggak ada keinginan untuk mengajak umat keyakinan lain untuk memilih agama Buddha? Ayah jawab tidak.
Itu bukan tujuan saya menjadi seorang bikuni. Karena ajaran Buddha itu tidak untuk diobralkan. Bagi mereka yang mampu memahami indahnya ajaran Buddha, mereka akan datang mendekat dan mengikuti ajaran Buddha. Dan di sini juga karena ajaran Buddha yang begitu berharga, tidak semua orang mampu memilikinya. Yang ayah lakukan hanyalah menunjukkan indahnya ajaran Buddha. Dan mereka yang seperti yang disampaikan, yang dikatakan oleh Brahma Sampati, hanya mereka yang sedikit debu yang mampu melihat indahnya ajaran Buddha. Jadi di sini kita merasa bangga bahwa Buddha adalah guru yang sangat demokratis. Meskipun beliau telah mencapai menjadi yang maha sempurna, beliau tidak pernah dengan angkuh diktatornya kepada para siswa untuk menjadi pengikutnya. Buddha tidak pernah mengintimidasi para siswa. Jika kalian tidak mengikuti saya, kalian akan masuk neraka. Jika kalian tidak mengikuti saya, berarti kalian salah. Tidak. Buddha hanya menunjukkan, silakan memilih. Semoga kita yang sudah melihat indahnya ajaran Buddha bisa seperti suku Kalama yang pintar, tahu mana yang harus dipilih. Next. Lalu kekuatan perlindungan kepada tiratana. Ya kan, kita selalu membacakan Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Sebenarnya perlindungan ini perlindungan yang seperti apa? Apakah dengan hanya sekedar mengucapkan Budang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, dan Sangga Saranang Gacami, kita benar-benar bisa terlindungi? Tidak. Itu hanya sebagai sarana bagi kita untuk selalu merefleksi diri, mengingatkan kita, apa itu sesungguhnya Buddha, apa itu sesungguhnya Dhamma, apa itu sesungguhnya Sangha yang benar-benar bisa menjadi perlindungan bagi kita. Buddha, apa sih Buddha itu sesungguhnya? Buddha itu sesungguhnya adalah yang tersadarkan, artinya kesadaran. Setiap kita memiliki kesadaran. Ketika kita senantiasa sadar, maka kita akan mampu berpikir, berucap, dan berbuat yang baik. Benar tidak? Ketika kita berpikir, berucap, dan berbuat yang baik, hidup kita bakalan baik tidak? Bakalan baik. Dhamma. Apa sebenarnya Dhamma itu? Dhamma adalah kebenaran. Jika kita selalu berpikir dengan benar, berucap dengan benar, berbuat dengan benar, hidup kita akan tenang-tenang saja tidak? Iya. Sangha. Sangha itu sebenarnya apa sih? Apakah kami? Sangha yang sesungguhnya di sini yang benar-benar bisa melindungi kita adalah komunitas. Komunitas kita. Bagaimana ini mengingatkan kita agar kita selalu bisa hidup harmonis dengan sesama atau dengan komunitas di mana kita berada. Coba misalnya teman-teman katakanlah mengaku diri sebagai komunitas Ekayana Wihara Ekayana. Tapi teman-teman dengan sesama teman wihara Ekayana, teman-teman tidak akur, selalu gosip, sering menjelekkan orang lain. Tiba-tiba nih satu hari jatuh di depan wihara. Ada nggak yang mau bantu kita? Nggak mungkin anggota sangga yang datang menolong Anda. Tapi teman Anda pada saat itu yang di wihara Ekayana mau nggak tolong teman-teman?
Jika teman-teman biasanya sukanya ngegosip, jelekin orang, nggak ramah, nggak mungkin. Tetapi jika teman-teman ketika di wihara itu selalu bersikap baik terhadap yang lain, selalu berucap dengan ramah tamah, selalu menuturkan hal-hal yang baik tentang orang lain, begitu teman jatuh akan ada banyak orang yang akan menolong kita. Nah, inilah kekuatan dari Buddha, Dhamma, dan Sangha yang sesungguhnya, yang mampu benar-benar menjadi perlindungan bagi kita. Next. Lalu ajaran agama Buddha mengajarkan cinta kasih tanpa batas. Ini, lihat. Tidak ada kebencian yang bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian. Hanya dengan tanpa kebencian yang akan berakhir. Buddha sudah mengatakan bahwa kebencian tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan kebencian. Tapi kebencian bisa kita atasi dengan cinta kasih. Dengan cinta kasih. Lawannya. Ini contohnya ada di cerita Jataka. Bukan Jataka. Dhammapada Atthakatha. Jadi begini, pada satu kehidupan yang lampau, seorang raja, dia punya 2 istri. Istri pertama dan istri kedua. Istri pertamanya ini, mohon maaf, mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Sementara istri yang kedua, sehat, normal, bisa memberikan keturunan bagi raja. Setiap kali istri keduanya ini ketahuan hamil, istri pertama pasti akan berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Diracunin hingga keguguran. Sampai yang terakhir, calon bayi dan ibu meninggal. Ketika meninggal, istri keduanya ini sangat benci, membawa kebencian yang begitu luar biasa. Dia bersumpah bahwa akan ketemu lagi di kehidupan yang akan datang dan balas dendam. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka pernah terlahir sebagai binatang, di mana sebagai seekor ayam dan sebagai apa? Saling memangsa. Sampai di kehidupan terakhir, di mana di kehidupan Buddha, mereka mengakhiri kebencian yang mereka bawa dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Pada saat itu, istri pertama, dia terlahir sebagai manusia yang memiliki anak. Dan istri keduanya ini terlahir sebagai yakini. Di sini kalau dalam yakini itu dewa tingkat rendah. Dewa tingkat rendah, dia sangat ingin membunuh anaknya. Kejar-kejaran setiap hari. Si perempuan ini sangat ketakutan. Sampai satu hari dia membawa bayinya ke wihara, ke depan Buddha, di hadapan Buddha. Dan karena masuk ke wihara, yakini ini nggak bisa masuk ke wihara. Karena wihara itu ada dewa penjaganya. Dia nggak bisa masuk, dia tertahan. Buddha tahu bahwa yakini ada di depan gerbang dan sedang menangis. Akhirnya Buddha mengizinkannya masuk. Buddha menyampaikan kepada mereka, kalian akan berakhir seperti ini terus sampai kapan? Apakah kalian tidak menderita? Jika begini terus, mereka jawab iya, menderita. Maka Buddha menyampaikan bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir dengan tanpa kebencian. Akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. Sejak saat itu mereka bisa terlahir sebagai manusia, menjalankan sila dengan baik, dan akhirnya terbebas dari penderitaan. Ini. Dan yang lebih hebatnya lagi, Buddha selalu mengajarkan kita untuk mengembangkan pikiran tanpa kebencian, tanpa kekerasan.
Masih ingat pikiran benar sama sangkapa? Di sini kita, kenapa ini sangat penting? Karena kekuatan pikiran itu sangat menentukan ucapan kita, sangat menentukan perbuatan kita. Mungkin teman-teman 1 minggu terakhir ini pernah mendengarkan berita tentang seorang perempuan, bahkan dokter, yang membunuh, yang membakar rumah dan menewaskan 3 orang. Ini bisa dilakukan kenapa? Karena kebencian yang begitu besar. Sehingga dia nekat melakukan hal yang demikian. Tapi Buddha sudah mengatakan kepada kita, tidak untuk mengembangkan kebencian. Lalu di sini Buddha yang luar biasa, kita selalu mendengar pembelaan terhadap agama. Iya tidak? Ketika ada apa sedikit yang tentang agama, timbul kemarahan pada umatnya. Tapi Buddha di sini, Buddha menyampaikan apa? Jika seseorang menghinaku, jika seseorang menghina Dhamma atau Sangha, kalian tidak boleh marah, tersinggung, atau terganggu akan hal itu. Lihat, bahkan Buddha yang sebagai guru yang agung, jika ada yang menghinanya saja, Buddha tidak memperbolehkan siswa-siswanya sampai ada perasaan marah, perasaan tersinggung, atau terganggu akan hal itu. Luar biasa kan? Kalau agama lain kan selalu nggak boleh. Itu Tuhanmu dihina. Ayo bela bersama. Buddha tidak membutuhkan pembelaan kita. Karena Buddha ingin para siswanya untuk bisa terus melihat siapapun dengan penuh cinta kasih tanpa adanya kebencian. Dan ini tidak pernah kita temukan dalam catatan sejarah bagaimana penyebaran agama Buddha itu mengenai pertumpahan darah. Ini pertumpahan ya, bukan pertumbuhan. Pertumpahan, maaf typo, pertumpahan darah. Kalau misalnya di agama lain ada kisah-kisah peperangannya dalam menyebarkan agama Buddha, agamanya. Tapi dalam agama Buddha tidak pernah sekalipun kita menemukannya. Tidak ada catatan dari para siswa Buddha, baik dari zamannya Buddha hingga pun saat ini, agama Buddha disebarkan dengan cara kekerasan. Masih ingat dulu pernah terjadi pembakaran wihara di Sumatera Utara? Ada nggak umat Buddha yang menyerang balik? Tidak. Ini menunjukkan kita takut. Bukan karena umat Buddha itu takut. Karena tidak boleh ada kebencian pada diri kita, pada siswanya. Ini hebatnya Buddha. Dan di Dhammadayada Sutta Buddha bahkan mengatakan, jadilah pewaris Dhammaku, bukan materi. Artinya apa? Ya agama, kalau wihara terbakar ya itu hanya bentuk. Tapi itu tidak membakar ketenangan batin saya. Nah ini yang Buddha harapkan dari para siswa. Luar biasa ya. Di sini tidak boleh ada celah sedikit pun kebencian yang ada pada siswanya. Next. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa agama Buddha itu adalah agama yang realistis. Iya. Orang selalu menyalahartikan dukkha. Mereka menginterpretasikan dukkha itu secara sempit. Mereka mengartikan dukkha itu sebagai penderitaan. Kalau begitu kan kok jadi siswa Buddha kerjanya kok menderita aja ya? Tidak. Teman-teman, dukkha itu artinya suka dan duka.
Artinya apa? Kita hidup sebagai manusia, ada kalanya kita di masa sedih, ada kalanya juga kita bahagia. Benar tidak? Ini kira-kira ada nggak sih yang berani jawab ayah? Ada nggak yang pernah patah hati? Lebih baik sakit gigi daripada patah hati. Berarti kan sakit gigi. Patah hati lebih sakit dari sakit gigi ya. Ada nggak? Nah, ya udah belum ada yang berani jawab, ya nggak apa-apa. Ayah ngajak buka aib di sini, ya nggak usah dibuka. Biar ayah cerita saja. Contoh yang paling sederhana, yang katanya kalau diputusin pacar itu sangat sakit. Bahkan ada yang bilang saya nangis 7 hari 7 malam. Bener gak sih 7 hari 7 malam itu nangis beneran tanpa henti? Gak mungkin. Di sini menunjukkan apa? Tidak selamanya kita menderita. Ada kalanya kita bahagia. Ada kalanya kita di kondisi yang tidak bahagia. Ini adalah kenyataan hidup. Benar tidak? Bisa nggak kita ketawa 24 jam? Nggak bisa, kecuali sarafnya ada yang putus satu atau konslet. Tapi sebagai manusia normal, tidak mungkin ketawa 24 jam. Ini Buddha sangat realistis. Buddha tidak melulu mengajarkan kita kebahagiaan, tidak melulu mengajarkan kita penderitaan. Kita lihat apa yang diajarkan oleh Buddha pada saat membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya. Buddha menunjukkan kepada 5 orang pertapa bahwa hidup itu tidak selamanya menderita. Untuk mencapai kebahagiaan itu bukan dengan menyiksa diri. Untuk mencapai kebahagiaan itu bukan dengan berfoya-foya, dengan bersenang-senang, tapi di tengah-tengah, tidak terlalu menyiksa diri maupun terlalu menyenangkan diri. Karena inilah kenyataan hidup. Nah, apa sih yang membuat kita bisa bahagia? Apa yang membuat kita menderita? Itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Keinginan. Ketika keinginan kita tercapai, kita bahagia. Benar? Ketika keinginan kita tidak tercapai, kita menderita. Seperti teman-teman punya gebetan. Dapat nih gebetannya. Happy kan? Punya gebetan, tahu-tahu gebetannya senangnya sama orang lain. Nah, menderita. Karena nggak ada mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi di sini kita bisa bahagia, kita bisa menderita. Sebab utamanya itu adalah keinginan. Jika keinginan kita terpenuhi, ya kita bahagia. Jika keinginan kita tidak terpenuhi, penderitaan menyertai kita. Lalu bahagia tidak bahagianya ini, bahagia atau menderitanya bisa diakhiri tidak? Bisa. Dan bahkan Buddha menunjukkan kita cara untuk mengakhiri kesukaan dan kebahagiaan maupun ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Dengan cara mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Buddha, apa yang telah dijalani oleh Buddha. Jadi realistis kan? Kalau ada yang bilang agama Buddha kok ngajarin penderitaan aja nggak ada bahagianya, bilang tuh salah. Buddha itu benar menunjukin kita kalau hidup ini ya begini, ada senangnya, ada susahnya. Dan nggak selamanya kita senang dan juga nggak selamanya kita susah. Jadi ya wajar kalau suatu saat saya bahagia dan juga wajar kalau suatu saat saya tidak bahagia. Karena inilah realitas kehidupan. Next. Jadi ingat ya, kalau ada yang diputusin pacar, ya nggak apa-apa. Nanti bisa dapat gantinya lagi. Nah, ini yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Dalam agama Buddha tidak ada diskriminasi gender. Di sini Buddha untuk pertama kalinya dalam sejarah kehidupan manusia mengizinkan
wanita untuk menjalani kehidupan spiritual seperti halnya pria. Ini dibuktikan dengan diterimanya Mahapajapati Gautami sebagai bikuni, dan di sini Buddha mengatakan dengan tegas bahwa wanita mampu mencapai keempat tingkat kesucian spiritual dan mampu melihat dengan mata mereka sendiri. Maksudnya apa? Mereka bisa mampu mencapai tingkat kesucian tertinggi dan bisa melihat dengan mata kebijaksanaan atas pencapaian yang mereka miliki. Pada saat itu kita tahu Buddha hidupnya di zaman apa sih? India kuno. India kuno, diskriminasi terhadap wanita itu sangat luar biasa. Perempuan sama sekali tidak ada kesempatan untuk bisa hidup dengan bebas, baik itu dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan spiritual. Di mana pada zaman itu kita ambil contoh salah satu kitab Manu. Di sana dinyatakan bahwa seorang wanita jika masih kecil, dia hidup dalam lindungan ayah. Ketika dewasa dan menikah, dia hidup dalam lindungan suami. Ketika suaminya meninggal, dia harus mau ikut dibakar bersama jasad suaminya jika tidak memiliki anak laki-laki. Jika memiliki anak laki-laki, maka dia hidup di bawah lindungan anak laki-laki. Di sini lindungan lebih ke perbudakan, seperti budak. Dan mereka bisa menjalani kehidupan spiritual tidak? Tidak. Perempuan tidak bisa masuk ke kuil dengan leluasa. Tidak. Kenapa? Karena perempuan dianggap kotor. Padahal tidak demikian. Tapi di sini, di zaman Buddha, Buddha satu-satunya guru spiritual yang mengangkat kehidupan perempuan. Luar biasa ya. Ya, ayah juga sangat terharu ketika mengetahui hal ini. Ternyata sebegitunya perempuan di mata ajaran yang lain. Next. Nah, ini teman-teman, ini beberapa poin yang hendaknya menjadi refleksi dan benar-benar menjadi motivasi bagi kita untuk bisa bangga sebagai siswa Buddha. Baik, silakan saya kembalikan kepada Sylvia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayah atas sharing dharmanya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang sudah punya pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom chat. Atau bagi teman-teman yang mau bertanya langsung, bisa langsung klik tombol raise hand. Nanti panitia akan membantu untuk unmute mic teman-teman. Ya, kalau ada yang silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ini kita nggak lagi sesi meditasi. Oh, Sonia ingin bertanya, Sylvia. Oke. Sonia mau bertanya langsung nih. Panitia boleh minta tolong untuk unmute. Oke. Nah, budaya Ayah. Nama budaya. Mau nanya, kalau tadi Ayah menyebutkan bahwa tadi ketika ada salah satu non-Buddhis yang bertanya apakah mau menarik umat agama sebelah untuk kita gitu kan, kata Ayah tidak, karena Ayah sendiri hanya mohon dikoreksi Ayah kalau salah, memperlihatkan saja, memberikan jalan itu ya. Bagaimana caranya kita untuk anak mudanya ya, untuk
selain jadi bikuni maksudnya untuk memberikan jalannya juga gitu. Maksudnya memperlihatkan ini loh bisa gini, bukan bisa gini, maksudnya ini loh jalannya ada loh gitu. Iya, jadi gini teman-teman, ketika kita ingin menunjukkan bahwa ajaran Buddha itu sangat mulia, ajaran Buddha itu sangat bagus, kita harus mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Artinya apa? Kita selalu bersikap ramah terhadap orang lain. Kita selalu disiplin, menjalankan sila dengan baik, dan bertutur kata yang lembut. Itu dari contoh sederhananya saja. Dan di sini kita benar-benar belajar dan paham tentang Dhamma. Jadi teman, kalau misalnya ada yang tanya, misalnya nih seperti ada yang tadi saya bilang, orang kan taunya agama Buddha itu ngajarin kita itu hidup menderita, ya kan? Nah, ketika kita sebagai siswa Buddha dan kita tahu, oh bukan begitu yang Buddha ajarkan, kita bisa menjelaskan kepada mereka. Dan mereka, oh iya ya benar, ajaran Buddha itu tidak selamanya mengajarkan menderita. Ya benar, hidup kita itu ya kadang menderita, kadang ada susahnya, kadang ada senangnya. Ya benar Buddha begitu. Dan yang paling penting kita mulai dari sikap kita. Misalnya dari sikap kita, baik itu penampilan maupun tutur kata. Misalnya kita sebagai siswa Buddha, kita tahu di Indonesia, kita kan masih menganut budaya Timur kan. Bagaimana sih cara sederhananya dari segi pakaian orang Timur? Ya meskipun tidak harus tutup dari atas sampai bawah, tapi kita bisa membawa diri. Berpakaian yang layak, yang enak dipandang mata, yang rapi itu seperti apa? Ya enggak. Bagaimana kita bisa, ya sebagai pemuda yang bagaimana? Kita tahu saat ini tantangan hidup sangat berat. Ya kita harus bisa terus memotivasi diri kita untuk bisa berinovasi dan berkreasi. Belajar dan belajar. Belajar harus membaca buku terus tidak? Tidak. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada banyak hal menambah keterampilan kita. Misalnya senang bermusik. Boleh nggak bermusik? Boleh sekali. Karena anak muda kan memang senangnya musik. Tapi musik yang seperti apa? Bukan dengan bermusik ke klub malam, ke diskotik. Tidak. Tapi bagaimana pemuda bisa membangun satu komunitas. Bagi yang senang bernyanyi, ya silakan latihan nyanyi. Bagi yang senang main musik, ya silakan main musik. Nanti kalau suatu hari misalnya wihara mau mengadakan kegiatan amal. Wah, ini pemuda udah siap untuk tampil. Tunjukkan kepada dunia, ini loh pemuda wihara Ekayana, mereka bisa bermain musik dengan baik, mereka bisa nyanyi dengan begitu bagus, orang kan akan bangga. Ini. Jadi ada banyak hal teman-teman di pemuda yang bisa menunjukkan indahnya ajaran Buddha. Demikian. Terima kasih Ayah. Baik, semoga terjawab ya ceritanya. Ini selanjutnya ada pertanyaan nih, Ayah, dari Alicia Chandra. Nama budaya, Ayah, saya ingin bertanya, beberapa orang berkata bahwa semua agama itu sama saja. Apakah Ayah setuju dengan pernyataan tersebut dan bagaimana pandangan Ayah? Terima kasih. Silakan Ayah. Iya, gini, pada intinya, ya, semua ajaran itu adalah sama. Samanya seperti apa? Sama mengajarkan kebaikan. Tapi, apakah semuanya benar-benar sama? Ayah mau tanya nih, kembar yang lahir dari rahim yang sama, dari indung telur yang sama, dari sperma yang sama, apakah mereka sama? Sama tidak? Tidak sih pastinya, Mbak. Ayah. Tidak. Mereka meskipun kembar, mereka pasti memiliki keunikan tersendiri, benar? Betul. Demikian juga dengan agama yang kita adalah semuanya sama.
Tidak. Tadi seperti yang sebutkan tadi, contoh-contohnya, agama lain ada nggak seperti itu? Kita mungkin pernah mendengar jika tidak mendengarkan Tuhan A, maka akan masuk neraka. Jika tidak mengikuti ajaran A, maka kamu adalah domba yang tersesat. Tapi Buddha pernah nggak mengatakan demikian kepada yang lain? Tidak. Buddha ketika suku Kalama bingung, Buddha ada nggak mengatakan ajaran saya yang paling benar? Tidak. Buddha memberikan pernyataan, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menunjukkan ini loh permata. Seperti tadi yang Ayah sampaikan, berlian itu mahal. Tidak semua orang bisa membeli berlian. Hanya orang berkelas saja ini. Jadi ya silakan saja. Di sini kita tidak boleh ada fanatik. Dalam arti jangan sampai Ayah mengatakan demikian terus teman-teman muncul pemikiran bahwa ajaran Buddha yang paling benar, ajaran lain salah. Tidak. Karena itu menimbulkan kekotoran batin pada diri kita. Mana? Kesombongan. Kesombongan itu adalah kekotoran batin. Yang terbaik adalah, ya, saya memiliki yang terbaik. Kalau mereka memiliki yang terbaik, itu adalah mereka. Tapi saya tidak akan menukarkan permata yang telah saya miliki dengan yang lainnya. Itu yang harus kita pegang teguh. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Ayah. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya mau bertanya, Ayah. Silakan. Tadi kan Ayah ada bilang, agama lain menganggap perempuan itu kotor. Nah, maksudnya bagaimana mereka bisa melihat perempuan itu kotor? Alasannya apa gitu? Ya, kenapa? Ini berhubungan dengan, mohon maaf, siklus bulanan yang dialami oleh perempuan. Di zaman Buddha, itu kan bayangkan 2.500 tahun yang lalu. Mohon maaf, itu pada saat itu belum ditemukan pembalut satu. Dan misalnya kain yang digunakan, kain pada zaman itu juga termasuk sesuatu yang mahal. Tidak semua orang bisa memilikinya, sehingga untuk dijadikan pembalut itu juga sulit. Sehingga darah yang keluar itu otomatis akan mengotori yang lain. Kalau duduk, kalau misalnya berjalan, itu yang mereka merasa bahwa perempuan itu kotor. Kalau ke kuil dengan kondisi seperti itu kan mengerikan. Nah, itu yang membuat mereka menganggap bahwa perempuan itu kotor. Oke, baik. Demikian. Terima kasih, Ayah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Ayah, dari Baby Om. Nama budaya, Ayah, saya ingin bertanya, penderitaan masa sekarang yang dikarenakan masa lalu atau kehidupan masa lampau, itu bisa nggak sih berakhir? Karena kan kalau kata orang tua zaman dulu, kalau orang yang sudah tiada itu hidupnya di alam sana pemikirannya lurus-lurus aja. Dalam arti ya kalau ada dendam ya mereka akan membalasnya. Nah, tapi kan kadang kelahiran kembali itu tidak semuanya bersamaan. Silakan Ayah. Ya, nama budaya ya. Saya bertanya pada masa sekarang dikarenakan masa lalu atau kehidupan masa lampau ini bisa nggak sih berakhir? Karena kan bisa nggak berakhir? Sangat bisa. Penderitaan yang kita alami itu tidak melulu harus karena kehidupan kita yang lampau. Yang dikatakan karma lampau, sedetik yang lalu itu juga termasuk karma masa lampau. Misalnya, kita baru
di Zoom ini aja. Misalnya di Zoom ini, ketika saya sedang berceramah, Dhamma Desana, terus teman-teman, ayah cuma bacot doang. Misalnya maaf, kira-kira setelah ngomong seperti itu menderita tidak? Dhamma Desana dengan pikiran yang bahagia, pikiran yang tulus, yang baik. Happy tidak selesai mendengarkan Dhamma Desana ini? Happy. Jadi penderitaan itu sangat tergantung. Karma itu bukanlah takdir. Tapi itu semua benar-benar sangat tergantung pada kita. Kita setiap sebagai manusia terlahir tidak dipungkiri, kita membawa karma baik dan karma buruk. Kita membawa karma baik dan karma buruk. Dan ini karma baik akan menjadi baik dan karma menjadi semakin buruk tergantung lagi kita yang terlahir saat ini sebagai manusia. Jadi dalam satu sutta itu Buddha mengibaratkan karma baik dan karma buruk itu seperti dari segelas air yang berisi atau kolam yang berisi air dan garam. Sudah ada kandungannya air dan garam. Kalau kita semakin taburin garam, air kolam ini akan semakin asin atau enggak? Asin. Kalau kita masukin semakin banyak air, lama-lama air ini tawar atau asin? Tawar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita yang sudah terlahir sebagai manusia membawa benih karma baik dan karma buruk, jika yang kehidupan saat ini sebagai manusia kita lebih banyak melakukan karma buruk, maka karma buruk kita akan semakin berat. Tetapi jika kita melakukan karma baik, maka ini akan semakin ringan. Contoh yang paling nyata itu apa? Saat ini kita tahu bahwa kita seluruh dunia sedang dilanda dalam ancaman virus corona. Ya kan? Pemerintah telah mengusahakan vaksinisasi untuk rakyat-rakyatnya. Kita nggak mau vaksin. Terkena virus corona, ini akan sangat berbahaya. Tapi bagi mereka yang mau mendengarkan, mengikuti petunjuk dari pemerintah, mengikuti vaksin, ketika mereka terkena virus corona pun tidak akan sebahaya bagi mereka yang tidak vaksin. Ini contoh nyata bagaimana kita benar-benar bisa melindungi diri kita sendiri. Jadi penderitaan bisa diakhiri nggak? Bisa. Tergantung dari kitanya. Demikian. Jadi ingat, karma bukan takdir. Kalau takdir sudah ada garisnya. Kalau udah dicatat A ya A, nggak bisa jadi B. Tapi kalau dalam ajaran Buddha bisa. Kita ada kesempatan untuk menentukan kehidupan kita sendiri. Demikian. Oke, baik. Ayah. Ada pertanyaan lagi kah? Boleh langsung di chat atau mau raise hand boleh. Ayah mau tanya dong, izin. Ya, silakan. Nama budaya Ayah. Nama budaya. Ayah tadi sempat singgung katanya butuhnya kekuatan pikiran sebagai landasan kita bertindak dan berperilaku begitu. Apakah pikiran di sini kan ada dibilang ya, pikiran adalah pelopor. Apa yang kita pikirkan itu akan what we think then we will become gitu kan. Cuma apakah ada sebabnya misalnya dengan mental orang gitu. Misalnya kalau mentalnya mungkin kayak loser gitu, mentalnya buruk, jeblok gitu, jadi ada sedikit masalah, dia langsung menjadi down atau tidak bisa menghadapi kenyataan begitu. Misalnya kalau cerita karena buruknya berbuah begitu. Jadi dia terkena masalah, dia kayak agak bisa berpikir logis. Jadi apakah ada tips gitu bagaimana supaya memiliki
mental yang positif, dan misalnya dalam hidup itu jadi mental pejuang lah, kira-kira begitu Ayah. Terima kasih Ayah. Ya, tentu untuk bisa mengembangkan punya mental yang kuat, punya kepribadian yang baik itu butuh latihan. Berlatih. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu belajar satu, misalnya meditasi. Meditasi di sini, khususnya meditasi Vipassana Bhavana, ingat jangan tak kaget dengan kata Vipassana Bhavana, karena ada yang banyak menganggap Vipassana Bhavana itu sangat sulit untuk dipraktekkan. Tidak. Kalau kita benar-benar memahami Stamaha Satipatthana Sutta, di antaranya di satu bagian di sana mengatakan untuk praktek vipassana yang bisa kita lakukan itu apa? Menyadari setiap gerakan gerak-gerik kita, mental maupun fisik. Ini tujuannya apa? Untuk membantu kita melihat realita yang sesungguhnya, untuk hidup di sini dan saat ini. Contoh, misalnya, ketika pikiran buruk muncul, kita sadar pikiran buruk itu muncul. Dengan kita menyadari pikiran buruk yang muncul ini, kekuatan pikiran buruk ini akan melemah dan bahkan hilang. Tapi jika kita tidak menyadari dan mengamati pikiran buruk ini, akhirnya dia akan berkembang kemana-mana. Misalnya contohnya kita dimarahin orang. Dimarahin. Kita menyadari ini ya marah. Suara orang ini sedang marah dan kita objek marah. Ini maksudnya bisa ada seperti ini seperti apa? Karena kita punya landasan telinga yang masih sehat. Ya kan? Kita punya kesadaran, ada suara. Akhirnya kita bisa mendengar. Meskipun itu adalah marah, ya kita menyadari ini orangnya marah. Ini suara. Apakah ini akan mengganggu kita? Tidak. Ketika kita mampu melihat objek sebagai objek, tidak akan pernah mengganggu mental kita. Atau paling gampang, kita marah nih. Kita marah. Kita marah. Kita tahu kalau kita itu marah. Ketika kita menyadari kita itu marah, artinya kan kita berhenti. Ya kan? Kita berhenti, kita mengamati. Dengan kita berhenti mengamati, maka kekuatan kemarahan ini akan berkurang. Dan kita yang akan menghindari kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi kalau kita tidak belajar untuk menyadari akan fenomena-fenomena mental maupun fisik yang muncul, ya, tadi itu cinta ditolak. Kalau dulu dukun bertindak, ini dia nggak pakai dukun lagi, langsung bertindak sendiri. Tewas 3 orang. Nah, jadi belajar untuk melihat realita, menyadari kondisi sebagai mana apa adanya. Jadi di sini yang membuat kita ketika kita tidak menyadari kondisi yang sesungguhnya, apa yang sering terjadi? Ya ketika pas dalam kondisi tidak menyenangkan, merasa ini karma buruk, apes banget. Selalu seperti itu. Tapi ketika dia mendapatkan hal yang baik, dia merasa itu adalah sesuatu yang memang dia pantas. Kalau yang pas nggak baik, dia tuh nggak pantas. Padahal, ya itu juga berbuahnya karma baik. Nah, mereka yang tidak memiliki kebijaksanaan, mereka tidak akan bisa menyadari berbuahnya karma baik dan karma buruk. Sementara mereka yang belajar dan berlatih, itu akan sangat menguatkan mental kita. Tidak akan baperan. Karena yaitu mampu melihat objek hanya sekedar objek. Belajar melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Jadi di sini meskipun benar meditasi bisa membuat kita menjadi arahat,
Tapi sebagai manusia biasa, bukan itu yang kita kejar. Hidup normal sebagai manusia dulu. Kalau misalnya itu yang kita kejar, nanti ya tidak menginjakan bumi di tanah, yang nggak sampai ke langit di atas, ngawang gitu. Di gentayangan, akhirnya nggak punya pegangan, ngehang lagi. Nah ini harus hati-hati. Jadi belajar meditasi itu adalah sangat penting. Pentingnya untuk apa? Untuk melihat diri, memahami diri kita dengan lebih baik. Demikian. Oke, baik Ayah. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Berhubung waktu menunjukkan sudah pukul 20.30 nih. Makasih tanya jawab, kita tutup ya. Nah, untuk Ayah, apakah ada kesimpulan atau kata-kata penutup untuk mengakhiri sharing Dharma hari ini, Ayah? Ya, di sini kita semua bangga menjadi agama Buddha, menjadi siswa Buddha. Ajaran Buddha bagaikan permata yang sangat berharga. Tidak semua orang mampu memilikinya dan jangan pernah menukar permata yang berharga ini dengan apapun. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya atas kesimpulan terakhirnya. Selanjutnya, kami ingin menginformasikan bagi teman-teman yang merupakan anggota KOPEM sampai sesi acara berakhir, karena selesai acara ini kita akan ada sesi diskusi bersama. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, Bapak kenang-kenangan, marilah kita berfoto bersama dan akan dipandu oleh Jeffrey. Silahkan Kak Jeffrey. Selamat malam teman-teman. Oke, teman-teman semua diharapkan untuk dapat menghidupkan kameranya karena kita akan foto bersama. Baik teman-teman, saya tunggu ya. Ada Devi, Genesia, Nuan. Tapi kalau lagi berhalangan nggak masalah ya. Oke, siap. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke, ya. Oke, terima kasih Ko Jeffrey. Selanjutnya, sebelum menutup acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Teman-teman dipersilakan untuk bersikap anjali. Pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, dan menolong mereka dalam sengsara. Semoga mereka yang selalu mendengar dan mempraktekkan ajaran Buddha, terus membangkitkan bodhicitta sampai di akhir kehidupan ini. Semoga semua makhluk mencapai tingkat Buddha. Tadyata Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Swaha. Tadyata Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Swaha. Tadyata Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Swaha. Semoga semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup bebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Boleh next. Selanjutnya, kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebajikan dengan dana paramita. Teman-teman bisa berdana melalui transfer ke rekening BCA nomor 3973019968 untuk mendukung kegiatan di Wihara Ekayana Arama atau di rekening BCA 8015128999 untuk mendukung kegiatan di Wihara Ekayana Serpong. Kedua rekening tersebut atas nama Yayasan Triyana Wardana Indonesia. Teman-teman juga bisa berdana menggunakan scan kode QRIS menggunakan aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja,
dan lain-lain seperti yang tertera di layar teman-teman. Semoga dana dari teman-teman bisa bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma di Indonesia, khususnya di Wihara Ekayana Arama dan Wihara Ekayana Serpong. Boleh next? Follow Instagram kami @kopemwea dan @kopemwest, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan-kegiatan Komisi Pemuda Ekayana seperti online Dharma Discussion pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti online Dharma Discussion pada hari ini. Ikuti terus acara online Dharma Discussion setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Dengan ini, berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Saya Sylvia dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dengan mulia
La